Oh, udah recording. Yes. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di dalam podcast singkat PKMF MIPA UNJ mencari calon penebar kebermanfaatan. Tujuan podcast ini apa sih Kak? Nah, untuk teman-teman yang mungkin nih masih ragu-ragu atau masih ada pertanyaan mengenai PKMF itu apa sih? Nah, untuk podcast ini maka diundanglah dua narasumber yang tentunya berpengalaman dan kece juga dong pastinya. Nah, di sini sudah ada nih dua pemateri kita di layar teman-teman. Halo, assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Malam, Rijal dan teman-teman Gimana semua. nih kabar kakak nih? Kakak gimana Kak? Alhamdulillah luar biasa. Ki gimana Ki? Alhamdulillah juga luar Alhamdulillah biasa. ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum masuk ke podcast, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih Kak. Ini tuh mungkin teman-teman ada yang nggak ngeh nih siapa kakak. Mungkin kakak bisa kenalan nih Kak. Kenalannya nama dengan amanah di BEM kakak apa sekarang ini Kak? Siapa tuh Jal? Boleh Kak Robi dulu. Oke. Halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Robi Haryanto. Teman-teman semua biasa panggil Robi. Sekarang lagi diamanahkan di Wakil Ketua BEM UNJ periode 2021 teman-teman. Oke, lanjut Kak. Ya, halo teman-teman semua. Kenalin saya Syauki ya, Ahmad Syauki. Teman-teman bisa panggil saya Syauki gitu dari statistika angkatan 2018. Kalau amanah saat ini alhamdulillah dapat amanah dari teman-teman megang gitu ya, jadi ketua BMF MIPA periode 2021-2022 gitu. Alhamdulillah. Keren banget nih dua narasumber kita untuk podcast kali ini. Nah, selanjutnya karena udah kenalan, mungkin selanjutnya bisa nih langsung masuk ke pertanyaan yang mungkin teman-teman masih ada yang kepo nih mengenai PKMF ini, Kak. Nah, untuk pertanyaan pertama mungkin untuk Kak Robi dulu nih. Kak, kakak kan udah lama ya di kampus dan mungkin kakak udah jauh berpengalaman gitu kan Kak. Nah, apa sih Kak yang didapatkan oleh Kakak setelah mengikuti PKMF ini Kak? Apa sih dampaknya yang dirasakan saat ini gitu loh Kak? Oke. Terkait manfaat ya yang bisa didapatkan setelah mengikuti PKMF, khususnya di PKMF MIPA ini ya. Jadi teman-teman bisa dapat sesuatu hal yang nggak didapatkan di dalam ruang kelas ya. Kalau sekarang berarti ruang meeting kelas gitu. Karena sekarang masih online. Ini contohnya banyak banget teman-teman. Hari ini teman-teman mungkin nggak terlalu terbiasa dilatih untuk akhirnya menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, lalu juga bagaimana mengelola sebuah kelompok atau sebuah kumpulan orang-orang yang banyak. Nah, di PKMF ini saya dulu merasakan hal tersebut dan juga ada beberapa masukan gitu ya, input-input yang luar biasa mengenai keorganisasian khususnya, baik itu teman-teman yang hari ini berorganisasi di BEM, di legislatif, di lembaga dakwah maupun di Underbow, itu semua didapatkan di PKMF. Jadi nggak merugikan lah ketika teman-teman semua mengikuti PKMF ini, karena modalnya adalah modal-modal dasar tentang keorganisasian dan teman-teman cukup merasakan manfaatnya dan cukup worth it. Dan bagi teman-teman semua, bagi kehidupan setelah organisasi pun masih sangat terasa dampaknya sampai saat ini. Oke, mantap banget nih jawaban dari Kak Robi-nya. Oke, untuk selanjutnya mungkin untuk pertanyaan kedua untuk Kak Uki nih. Kak bisa ceritain dong Kak, mungkin Kakak dari
kemarin itu udah kakak pernah ngerasain ya waktu offline dan waktu online juga nih. Nah, bisa nih ceritain keseruan apa sih Kak yang didapatkan di waktu PKMF itu Kak? Oh, dua-duanya ya? Iya. Oke. Ya, bismillah ya, untuk pertanyaan keseruan ya. Saya pikir gitu ya, ketika mulai awal sudah agenda aja, itu menurut saya udah hal yang seru gitu. Mulai dari tiap-tiap rangkaian gitu, nggak hanya ketika hari H-nya aja gitu, tapi hari H itu menurut saya adalah puncaknya gitu, puncak keseruan dari semuanya kayak gitu. Dan ketika offline dulu ya, ini bercerita sedikit tentang offline. Saat itu yang paling seru gitu menurut saya adalah kita berjalan menuju lokasi gitu ya tanpa adanya bimbingan dari kakak gitu ya. Dan saat itu pun kita sampai nyewa bis Kak Robi, kalau ini panitia dulu ya. Panitia saya dulu. Saya nyewa bis gitu ya, semua peserta itu nyewa bis gitu buat sampai ke lokasi, dan itu menurut saya hal yang nggak bisa didapetin gitu, pengalaman yang nggak bisa didapetin dimanapun gitu ya selain di PKMF kayak gitu. Tuh, terus juga selama rangkaian agenda pun banyak banget hal-hal keseruan gitu, apalagi tadi benar kata Kak Robi gitu, kita dilatih untuk memanajemen kelompok, dan kemudian teman-teman di dalam kelompoknya itu pun juga bisa mengeksplor diri gitu. Kita ada games dan lain sebagainya yang mungkin kita nggak bisa dapetin itu mungkin ya ketika online sekarang gitu. Itu udah langka lah didapetin ketika online. Itu pengalaman ketika offline kayak gitu yang mungkin seru banget gitu, yang nggak bisa didapetin di pelatihan manapun gitu ya di PKMF ini. Terus kemudian ketika online tahun lalu itu kebetulan saya juga jadi panitia, tapi alhamdulillah gitu ya, walaupun agendanya online, keseruannya pun itu tetap ada gitu. Keseruan dari teman-teman melakukan agenda-agenda. Nih boleh spoiler kan isinya nih? Kalau boleh dikit aja keseruan, gimana tuh? Kalau ngomong keseruan ntar jadinya spoiler. Ya biar kebayang ya. Ya pokoknya intinya ya, dari setiap kegiatan yang kita lakukan di PKMF, mulai dari pokoknya gimana ya Kak, takut spoiler nih ya nih. Iya nih, berbahaya nih. Intinya kalau misalkan mau lihat keseruannya ya Kak, mungkin bisa ikut langsung aja nih Kak untuk PKMF itu. Langsung rasain karena nggak enak juga kan kalau spoiler, ntar teman-teman jadi nggak gimana gitu. Nggak ada rasa penasarannya lagi. Iya. Benar banget. Rasain sendiri keseruannya. Ya. Gitu. Intinya keseruan waktu online dan offline itu nggak sama-sama seru ya Kak? Iya. Oke. Keseruannya masing-masing. Oke. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, boleh dong Kak masing-masing dari Kakak untuk kasih motivasi nih kepada teman-teman agar antusias dalam mengikuti PKMF nantinya. Mungkin bisa dari Kak Robi terlebih dahulu. Oke. Kalau dari saya sederhana aja teman-teman ya, karena hari ini kita akan mempersiapkan diri di beberapa tahun kemudian, yang mana usia kita adalah usia emas untuk menyongsong momentum emas juga, atau sebuah momentum yang cukup fenomenal lah, karena 100 tahun Indonesia merdeka gitu. Nah ini segala hal yang luar biasa tadi perlu dipersiapkan dari jauh-jauh hari teman-teman. Jadi nggak sekedar setahun 2 tahun gitu. Jadi ini perlu dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Nah PKMF ini salah satu wadah buat teman-teman mempersiapkan hal tersebut. Percayalah, memang nggak langsung jadi pemimpin hebat teman-teman. Pemimpin yang hebat itu bukan dia sekali ikut pelatihan selesai gitu, tapi bagaimana akhirnya setiap apa yang dia ikutin itu bisa memproses dirinya, membentuk dirinya, dan menempa dirinya menjadi sebuah karakter kepemimpinan yang hebat gitu. Nah PKMF ini salah satu tapak atau anak tangga yang perlu teman-teman lewatin, karena banyak banget yang bisa didapatkan manfaatnya. Saya udah banyak banget dapat testimoni gitu juga. Mungkin teman-teman bisa tanya ke kakak-kakaknya, kalau misalnya ternyata ini mah yang ditanya ketua aja gitu. Maksudnya yang lain-lain gimana nih? Gitu. Mungkin teman-teman langsung tanya aja, silakan. Karena banyak banget yang dirasakan di PKMF ini. Jadi jangan sampai terlewatkan, karena ini tadi seperti di awal adalah momentum yang luar biasa. Jadi teman-teman persiapkan hal tersebut. Gitu.
Oke, luar biasa jawaban Kak Robi. Mungkin bisa dilanjut dengan Kak Uki gimana nih Kak? Aduh, kayaknya udah semuanya dijawab Kak Robi ya. Saya bingung nih mau jawab apa lagi. Oke, mungkin nambahin sedikit bahwasanya saat ini gitu kesempatan sudah datang gitu ya, kesempatan untuk berubah menjadi yang lebih baik gitu, kesempatan untuk menempa diri menjadi pemimpin yang tadi Kak Robi sudah sebutkan gitu, bahwasanya pemimpin ini memang tidak 1 tahun 2 tahun gitu, tapi pemimpin ini ditempa, dididik gitu ya dari jarak-jarak yang waktu lama gitu. Dan PKMF ini salah satu kesempatan untuk teman-teman akhirnya bisa mengembangkan potensi teman-teman, bisa mengembangkan soft skill teman-teman di bidang kepemimpinan gitu, dalam hal memanajemen kelompok gitu, memanajemen diri sendiri gitu ya. Dan ini kesempatan ini kalau misalkan dilewatkan gitu ya, sayang banget gitu ya Kak, sayang banget kalau dilewatkan. Ketika ada kesempatan datang maka pilihannya ada 2 gitu ya Kak, tinggalkan atau ambil. Iya, betul. Dan pemimpin pasti punya jawaban gitu ya, pemimpin pasti punya jawaban dari kesempatan yang ia ambil tersebut, kayak gitu. Mungkin tambahannya itu ya. Oke, luar biasa sekali jawaban kedua narasumber ini. Sebelumnya terima kasih ya Kak kepada kakak-kakak yang telah menyempatkan hadir nih ke dalam waktu podcast singkat ini di tengah kesibukan waktu kakak. Semangat terus ya Kak dalam menjalani waktu kesibukan kakak. Nah, gimana nih teman-teman? Masih ragu untuk ikut PKMF? Nah, untuk kamu calon penebar kemanfaatan, kami tunggu partisipasi kamu dalam rangkaian PKMF FMIPA 2021. Nah, untuk penutup nih Kak, mungkin kita bisa lantunkan pekikan semangat nih, ciri khas kita nih Kak. Oke, hitungan 1, 2, 3 ya Kak. 1, 2, 3. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Hidup Indonesia. rakyat Indonesia. Nah. Ya, teman-teman. Ditunggu ya teman-teman semua untuk mendaftar PKMF MIPA 2021. Jangan sampai kelewatan.